Selamat datang di Pod. Hari ini kita sudah bersama Kak Lisan. Halo, Halo. Kak. Halo. Apa kabar Kak Lisan? Baik banget. Baik ya. Pas pandemi masih oke? Ada masa-masa tidak oke-nya, tapi Oke, ada. overall oke. Oke. Lagi sibuk apa nih sekarang? Baru-barusan fokus buka toko roti Romi. Oke. Oh, ada di bajunya ternyata. Ada di sini, Roti ya. Romi. Itu adalah marketing halus. Bener, pinter. Soft marketing gitu ya. Soft brand ya. Oke. Betul. Iya, seperti yang mungkin ada yang belum tahu, Kak Lilisan ini memiliki beberapa bisnis. Mungkin boleh di-list dulu Kak, bisnisnya apa-apa saja. Oh, Iya kan? ada Brides on 22, terus Oke. saya pernah merintis bisnis wedding planner juga, ada healthy foods juga. Terus tapi yang paling belakangan ini paling aktif kalau ada Brides on 22 masih aktif, Blue Martinis, bisnis merangkai bunga. Oke. Terus ada toko roti tentunya, kemudian ada yayasan juga, Yayasan Berani Berbudi. Oke. Ada Babies on 22 juga, ada Kitchen ID juga, dan seterusnya. Oke, mungkin editor boleh kasih subtitle ya. Mungkin saking banyaknya penonton sudah lupa. Gitu. Banyak sekali. Kak Lisan bisa sebanyak itu emang ada latar belakang dari keluarga yang menjalani bisnis atau enggak, atau dari sendiri? Iya, papa saya memang dari dulu seorang pebisnis. Dari sejak saya lahir udah jadi pebisnis gitu. Ya, pebisnis. Berarti diajarin dari papa gitu. Bukan diajarin sih, lebih ke auto aja ya. Oh, ngikutin alurnya aja gitu. Iya, keluarga dan- bisnis gitu. Dan memang dari kecil tanpa disadari memang pengennya itu jadi businesswoman lah. Oh. Bahasa awamnya Oke, businesswoman. berarti nggak ada direncanain gitu kayak, oh aku ingin jadi businesswoman, kayak ya udah jalanin aja, ternyata ya jadi businesswoman gitu. Ya jalanin aja pokoknya. Oh, oke, just go with the flow berarti ya. Just go with the flow. Berarti memulai semua bisnis gitu juga, kayak masing-masing bisnis tadi kan banyak tuh punya Kak Lisan. Semuanya juga gimana idenya kayak tiba-tiba bisa timbul untuk buka, kan macam-macam tuh, nggak cuma satu bagian kayak cuma di F&B itu kan banyak, ada yang di bunga, ada yang yayasan. Benar. Jadi kalau aku sih prinsipnya buat bisnis itu selalu mulai dari passion aku ya. Aku kan passion, dan kebetulan passion aku atau mimpi aku itu banyak dari Oke. kecil tuh. Memang kalau ditanya kayak hampir setiap bulan cita-citanya berubah. Oke. Mungkin karena rasa curious yang tinggi, jadi passion yang tinggi. Setiap lagi gandrungi apa tuh pengen dibisnisin aja gitu. Oh, oke. Misalnya bisnis pertama saya yang official itu kan wedding planner ya. Wedding planner memang dari kecil sepertinya banyak lah cewek-cewek dari kecil tuh udah punya dream weddingnya mereka. Dan memang dari SMA juga suka seksi kepo gitu di kelas, suka yang ngaturin acara perpisahan, ngaturin kostum. Ini everybody can relate lah ya. Nah biasanya aku tuh yang jadi seksi sibuknya, jadi memang udah hobinya di kepo-kepo gitu kan. Berarti si aktif lah ya. Ya, Si aktif banget ya. Ya, bener. Kalau dulu sih zaman aku sih namanya seksi sibuk. Oke. Sibuk ya, tapi menentu, nggak tak menentu. Oke. Krik. Jadi ya, gitu sih biasanya dari passion, terus dipikirin ini bisa dimonetize nggak. Oke. Jadi kalau udah ada berarti passion, cuan gitu. ya, gimana ya dimonetize ya. Misalnya kayak wedding, aku sukanya wedding, terus sukanya kepo. Ya udah ini gimana dimonetize. Waktu itu juga belum ada yang buat IO, itu 2007 masih jarang yang buat IO. Jadi aku suka sesuatu yang konsep yang baru. I love creating konsep. Makanya banyak gitu ya. Makanya macam-macam banyak, bisnisnya tadi. iya. Oke. Nah mungkin kayak anak-anak kayak kakak bilang tadi yang SMA mereka udah mau mulai bisnis, kuliah juga udah mau mulai bisnis. Apa sih yang harus disiapin gitu, kayak apa yang harus mereka pikirin matang-matang sebelum terjun ke bisnis gitu? Pikirin matang-matang sebelum terjun ke bisnis, yaitu satu, udah harus punya sikap siap mental banget. Karena menurut aku berbisnis itu, terutama zaman aku kan sudah berbisnis 13 tahun ya. Beda banget bisnis dulu dan sekarang. Sekarang itu jauh lebih tough. Jadi kalau bagi kamu yang mau terjun ke dunia bisnis, kamu tuh harus siap mental, tahan banting. Itu yang menurut aku dulu aja udah perlu banget tahan banting, apalagi sekarang. Karena sekarang kan everybody udah pintar banget kan, semua orang udah di mana-mana. pintar banget dan cepet banget pintarnya. Bener. Dan pintarnya itu upgrade terus. Jadi waduh, sekarang sih kalau mau berbisnis sih siap-siap aja, harus bener-bener mentalnya tuh siap banget, harus siap gagal, harus
siap nggak tidur. Oke, iya itu. Pokoknya itu dulu deh saya kasih tahu pahitnya dulu. Manisnya ya tentunya semua orang data. Kalau pinter sih anak-anak sekarang udah pinter banget lah, informasi di Di mana-mana. mana-mana tinggal cari aja. Tinggal cari aja, udah ada Google, YouTube dan Yang lain-lain. trigger Kak Lilisan itu apa yang trigger untuk kayak terus-terusan ini udah bisnis aja gitu, walaupun kayak Kakak bilang tadi harus siap mental, pasti kan ada ups and downs-nya nih dalam bisnis. Kalau aku ya, Ya apa yang bikin Kakak termotivasi lah gitu untuk Kalau terus-terusan? aku sih karena memang aku suka creating new concepts dan mungkin udah lama di dunia bisnis. Untuk aku untuk start new business itu nggak akan setaf orang yang baru mungkin, karena udah ngerti membina perusahaan itu kayak gimana, creating a team itu kayak gimana. Dan sekarang aja creating a team dan membina bisnis saya itu jauh lebih susah daripada dulu. Padahal saya udah pengalaman. Nah, kenapa yang bikin lebih susah apa tuh? Karena saingan gitu. Karena banyak banget competition sekarang. Orang-orang barrier to entry into a business apapun bentuknya, apapun jenis bisnisnya itu jauh lebih gampang daripada dulu. Zaman dulu mau buka bisnis harus punya ruko setidaknya. Konvensional masih ya. Ya, dan masih panjang ceritanya mau buka bisnis tuh nggak segampang sekarang. Sekarang is as simple as a click away, tinggal buat Instagram account aja kamu udah punya bisnis. Ya, jadi benar. kompetitor juga satu, dan ini sih sumber daya manusia yang tambah lama tambah tidak bisa tahan banting. Makanya saya selalu mental tadi ya. Mentalnya itu dibanting dikit jemek gitu loh. Kayak, jemek. Iya, strawberry gitu kan. Menurut aku itu yang kendala banget, problematik banget. Makanya pengen banget generasi muda seperti kalian itu jangan lupa nggak ada shortcut to sukses. Apalagi sekarang mungkin banyak banget ya kejadian-kejadian atau event-event atau even account Instagram, social media account yang mempromot gampang jadi kaya, cepat jadi kaya. Nggak ada itu. Mungkin one in a billion perbandingannya gitu ya. Iya, yang bisa jadi kayak Elon Musk juga dia nggak struggle gitu, nggak overnight gitu. So jangan merasa kalau kita itu anytime, maksudnya nggak ada shortcut to sukses deh. Memang harus susah, harus out of comfort zone, harus mati-matian. Kalau Lilisan sendiri susah dan senangnya selama menjalani bisnis itu apa? Ups and downs-nya apa? Senangnya karena saya bisa belajar hal baru, itu banget. Jadi setiap bisnis yang saya jalani saya selalu belajar hal baru kan. Mau bisnis yang gagal, mau bisnis yang sukses, itu saya selalu belajar hal baru. Jadi, makanya saya nggak pernah menganggap kegagalan itu sebagai gagal gitu, karena selalu belajar hal baru. Kalau tadi apa kesusahannya ya? Kesusahannya adalah harus belajar sabar, dan kebetulan sabar itu adalah kelemahan aku. Jadi aku tuh orangnya nggak sabar banget. Jadi harus belajar sabar, terutama human resource. Bagi aku problem itu jualan nggak sesusah ngurusin karyawan. Apalagi tambah kesini ngurus karyawan itu tambah susah karena mungkin mindset sudah berubah dengan berubahnya generasi tambah kesini generasi, yaitu mungkin mereka punya jadi punya habit mau cepet kaya gitu, dan jadinya males, hobinya rebahan. Berarti susah ngaturnya karena mindset mereka tadi ya. Iya, dan sekarang kan kegiatan banyak tuh, dari satu handphone aja udah bisa banyak banget. Semua. Udah bisa banyak main lagi, game. Udah semua, iya benar udah bisa gitu. semua. Nah jadi harusnya mindset yang dimiliki untuk orang-orang ingin bisnis atau ingin kaya itu apa? Harus mau susah gitu. Harus mau susah. Selain itu? Kalau pinter kan udah pasti ya. Iya, pinter ya itu bisa belajar upgrade diri lah, harus upgrade diri terus, dan upgrade dirinya harus kenceng, nggak boleh pelan-pelan. Jadi kalau saya kebetulan kayak contohnya di Bright Content itu saya kan udah mulai mengalihkan ke tim management. Kita berusaha sebisa mungkin itu professional management. Nah, di tim management saya itu yang selalu saya tekankan kepada mereka adalah ikutan kelas-kelas kayak webinar. Aku tuh selalu share webinar ke mereka. Ikutan kelas webinar, upgrade diri kamu terus. Jadi selalu aku tekankan ke mereka, kamu tuh bukan cuma harus jalan ke depan atau lari, kamu tuh udah harus naik Ferrari mungkin. Karena orang-orang udah lari, kalau kamu bukan naik Ferrari kamu akan ketinggalan. Apalagi kalau kamu jalan di tempat. Iya. Itu analoginya. Jadi yang paling pasti sih harus upgrade diri dan siap mental tahan banting. Karena kalau semua orang melakukan bisnis itu juga nggak sehat untuk ekonomi. Menurut saya. Jadi kita bisa, banyak teman saya yang kerja sama orang ya, bukan business owner, tapi taraf hidupnya
dan lifestyle-nya itu jauh lebih baik yang business owner. Jadi jangan salah, menurut aku yang harus ditekankan itu entrepreneur mindset, not being an entrepreneur. Itu yang mungkin banyak orang salah Pak. Itu menurut saya, bisa jadi saya salah. Oh, berarti mau dimanapun kita kerja, mindsetnya seperti Mindset. entrepreneur, bukan being an entrepreneur berarti. Ya, Oke. jadi dan kalau misalnya kita benar-benar pengen jadi entrepreneur, itu udah harus dari diri kita sendiri, jangan hanya ikut-ikutan. Aku dengar jadi bisnismen pasti kaya gitu. Contohnya kalau misalnya aku kan sering TikTok live tuh di TikTok, sering aku ngadain live tuh banyak pertanyaan kan, itu anak-anak suka nanya kan, tante gimana sih? Kalau di TikTok manggilnya tante saya mau mulai bisnis yang modalnya kecil tapi bisa sukses. Terus saya tanya dulu nih, kamu mau mulai bisnis kenapa gitu kan? Dia selalu bilang ya karena mau cepat kaya. Nah itu mindset yang salah. Kalau kamu mau cepat kaya, belum tentu dari bisnis, bisa jadi kamu cepat miskin dari bisnis juga gitu. Jadi menurut aku banyak orang yang terlalu salah persepsi terhadap bisnis. Nggak harus kita punya bisnis, nggak harus, kecuali udah punya cukup resources, udah cukup skill kamu, kamu punya skill yang jauh lebih hebat dari orang lain, atau kamu punya kegigihan yang jauh lebih hebat dari orang lain. Pokoknya apa sih keunggulan kamu yang kamu punya yang jauh lebih hebat dari orang lain. Kalau cuma tipis-tipis nggak akan bisa sekarang. Berarti harus benar-benar dikuasai harus ya. Benar jauh dan kamu harus benar-benar tangguh banget. Itu no kidding ya. Dan aku selalu interview juga teman-teman aku yang menurut aku mereka tuh kerja sama orang tapi posisinya itu jauh tinggi banget dan income mereka itu bisa jadi di atas aku. Padahal aku pebisnis ya. Income mereka itu kan fix. Mau corona ya mereka tetap digaji. Waktu corona, pebisnis semua kebanyakan anjlok ya kan, laporan keuangan bisa minus. Tapi kalau kamu kerja sama orang, laporan keuangan nggak akan pernah minus karena tetap digaji, kecuali di PHK ya, itu udah lain cerita lah. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman aku nih, aku yang interview mereka, menurut kalian apa yang buat kalian bisa di titik sekarang? Nah mereka tuh selalu bilang yang kita punya itu entrepreneurial mindset. Meskipun ini bukan bisnis saya selalu menganggap ini bisnis saya. Itu yang bisa bikin mereka sukses. Jadi ketika mereka ketemu klien merasa mereka itu benar-benar own the company, seolah-olah own dengan company. Jadi klien juga bisa respect dengan mereka, dan ujung-ujungnya one day kalau mereka pindah perusahaan ataupun mereka pindah dan benar-benar berbisnis, mereka sudah punya networking yang tepat. Itu kenapa harus punya entrepreneurial mindset. Jadi kita kerja sama orang harus berbenah diri juga, harus upgrade diri, upgrade networking, upgrade skill. Berarti entrepreneur mindset itu mindset yang sangat baik untuk diterapkan ya. Harus ada. Kalau mindsetnya harus ada di setiap keadaan, harus ada. Ya, kita kan macam-macam juga mindset itu. Iya, kuliah juga harus punya entrepreneurial mindset. Segalanya deh, cuman being an entrepreneur nggak harus. Beda lagi ya. Tadi ngomong tentang corona kan, corona udah bukan menghancurkan sih, tapi menjatuhkan banyak bisnis. Nah, corona itu menjadi salah satu cobaan nggak sih untuk bisnis ini? Atau mungkin ada cobaan terbesar gitu selain corona? Jadi corona itu menurut aku blessing in disguise ya. Kita memang ada bisnis yang not doing so well, ada bisnis yang awalnya nggak doing so well, tapi sekarang udah bounce back. Dan when we bounce back itu better than before. And we are more solid team karena kita udah sama-sama mengarungi susah bareng-bareng. Iya, udah susah bareng-bareng dan udah pernah shock kan. Kadang menurut aku memang orang-orang itu perlu shock dulu. Jadi mereka tuh sempat shock waktu baru-baru kena COVID. Ini kan unprecedented, nggak ada yang pernah kena COVID nih. Jadi benar-benar kaget banget everybody. Terutama kayak contohnya di Bread on Trend itu kan langsung di dunia wedding the first month, the second month langsung zero income ya, karena nggak ada yang belum jelas juga ke depan tuh wedding kayak gimana. Tapi kita nggak berhenti sih, kita tetap keep fighting. Jadi selama bulan-bulan tenang itu kita do charity, charity event. Jadi kita juga nggak idle, kita juga build our brand. Dan ketika udah selesai beberapa bulan itu udah terlewatkan, akhirnya kita bounce back dan kita udah melalui so many things together. Jadinya akhirnya sekarang aku bisa akui kita itu punya tim yang lebih solid dan mereka juga jadi udah percaya diri. Itu penting banget.
terus itu kan satu sisi bisnis. Nah bisnis terus dari sana juga aku jadi aktif di TikTok itu Semua orang-orang ini ya. ya kan, jadi dan kita tuh jadi mengekspor dunia baru yang mungkin sebelumnya kita nggak sempat ngelakuin, tapi sejak itu aku jadi ekspor TikTok dan lumayan TikToknya itu ada engagement dan dapat endorsement dari sana, dapat brand exposure juga, dapat new branding, itu lumayan banget sih. So I always believe di setiap krisis itu tergantung mindset kita aja, pandangnya gimana. Kalau kita treat positif, nggak usah menyerah, nggak usah baper, ya memang udah terjadi, udah terjadi. Yang penting itu gimana kita react terhadap Dan rebound dari masalah ya itu, belajar aja, dan yang penting react kita tuh harus selalu positif, negatifnya pasti ada dan kita pasti down. Awal-awal dulu pasti banyak ya keluhan dan kesusahan, kesedihan banyak banget, tapi ya tentu aja nggak mungkin kamu selamanya negative reaction towards the event. Jadi ya akhirnya ya udah kita positifin aja lah. Sebelum corona ada masalah yang severe banget kayak bener-bener hampir mengancam salah satu bisnis? Kalau mengancam kebetulan belum, tapi masalah pasti ada ya. Masalah pasti ada. Di kehidupan kita pasti ada masalah, nggak usah di kerjaan, kehidupan sehari juga pasti ada. Makanya sangat penting mindset kita atau attitude kita menghadapi masalah. Nggak usah baper, intinya nggak usah baper. Kebanyakan orang itu duluan baper. Kalau duluan baper nggak apa-apa, kalau bapernya cuma sebentar, tapi masalah bapernya dibawa-bawa kemana-mana. Terakhir nih Elizan, tentang mahasiswa ingin bikin bisnis, selain mereka harus mempersiapkan mindset, kan kayak mindset entrepreneurship mindset tadi kan itu untuk orang-orang yang udah ready gitu, atau mungkin yang udah menjalankan bisnis. Tapi kalau ada mahasiswa yang overthink, kayak dia udah takut duluan untuk mulai bisnis, itu gimana cara handle diri kita? Takut, pokoknya yang menghadiri headline-nya takut gitu. mengatasi handle fear gitu kan. Supaya dia fear, nggak berani mulai. Jadi dia overthink kayak aduh dia udah mikirin gagal takut gak berhasil gitu. Tapi ya memang ya the good news is memang menurut aku ini good news ya. Memang harus gagal. Iya kan? Iya, memang harus gagal. Kalau nggak ada gagal nggak akan ada sukses. Memang ini bukan abstrak atau nyuri quote dari orang-orang ya. Ini memang kita harus gagal. Kalau kamu nggak gagal, memang rumusnya gitu berarti. Memang rumusnya gitu. Jadi orang-orang pintar itu yang di Amerika atau di mana lah di dunia, di Amerika. Mereka itu kan memang udah pernah mengalami kegagalan dan baru keluar quote itu. Jadi kayak misalnya Albert Einstein lah, Thomas Alva Edison, Elon Musk, Steve Jobs. Mereka itu kan semua memang udah dari gagal. Karena mungkin banyak orang juga ngelihatnya langsung ke suksesnya gitu kan, kayak wah mau ke suksesnya tapi nggak tahu sebelum sukses itu apa gitu ya. Benar. Jadi memang prosesnya akan selalu gagal. Ya akan ada. Kalau kita pernah gagal, malah kita tuh jadi cepat sukses. Jadi kuncinya adalah hajar aja. Memang harus gagal. Jadi nggak usah ditakutin. Jadi kalau udah gagal pun nggak usah baper. Memang harus gagal. Tapi gagal pun jangan putus asa gitu. Nggak usah putus asa. Rebound ya. Gagal itu hanya gagal kalau kita nggak belajar. Oke. Kalau katanya ada satu quote Mark Zuckerberg yang aku rasa bagus banget. If you don't break things, you haven't moved fast enough. Oh. Jadi kalau kamu masih aman-aman aja, berarti kamu belum akan sukses. Memang kamu harus break things. Kamu harus gagal. Kalau kamu masih aman, berarti kamu kurang cepat. Gitu. Dan aku setuju banget dari point of view seorang pebisnis ya. Jadi kalau aku tuh mungkin bisa banyak bisnis juga karena I always say yes to opportunities. Ada opportunity di depan mata, aku say yes dulu. Nggak pikirin gagalnya dulu. Ambil aja berarti. Ambil aja dulu. Kalau memang nanti gagal baru dipikirin. Dan gagal itu satu kata yang sangat subjektif menurut aku. Apa sih tolak ukurnya gagal? Misalnya perusahaan aku tutup misalnya, contohnya Warteg ID lah ya, yang nyata biar ada case study-nya. Kan sekarang Warteg ID lagi aku close nih, tapi aku nggak merasa itu gagal, sama sekali nggak. Kenapa? Karena menurut aku ya itu memang aku selama itu udah belajar hal baru, dan this brand aku belum akan let go sampai aku coba lagi gitu. Jadi kan berhubung kan aku baru buka roti Romi, ya udah aku coba cari cara gimana supaya si rotinya di Warteg ID kan ada roti juga namanya roti jadul sekaligus
pula kan. Gak apa-apa, bagus. Siapa tahu bisa dikasih kan. Nanti aku kirim ya. Oke. Terus Tipot langsung kirim alamat masing-masing. Terus dari si roti itu aku bawa ke Roti Romi. Nah menurut aku kenapa enggak? Karena memang rotinya itu masih doable, apalagi masih nyambung dengan roti. Ya udah aku ambil aja whatever yang aku bisa salvage dari company itu. Sekarang dimasukin ke Roti Romi. Nah one day misalnya kan menurut aku ya udahlah kita fokus dulu di Roti Romi. One day memang bisa dimunculkan kembali, kenapa enggak gitu. Ya udah nggak usah baper, nggak usah sedih berkelanjutan, nggak usah overthink. Jadi kalau misalnya takut gagal, memang harus gagal, jadi nggak usah ditakutin, hajar aja. Yang harus takut itu nggak ada kesempatan. Iya benar juga. Jadi kalau udah ada kesempatan harus dihajar. Kamu harus takut nggak dapat kesempatan malahan. Saya pernah dengar quote juga kayak I regret not doing something. Dan dia menyesal nggak melakukan apapun daripada gimana bilangnya ini tidak gitu. Maaf ya gagal nih. Mendingan berusaha gitu. mendingan regret doing something daripada regret not doing something. Itu dia. Makanya saya jadi host bukan narasumber. Karena saya tidak ada. Ya udahlah langsung. Tapi gitu, ya tapi bener banget sih yang Isan bilang, itulah tadi. Regret tadi ya. Ya regret itu, pokoknya do aja, nggak usah mikir memang harus gagal. Jadi ya nggak usah dipikir, nggak usah overthink. Kalau gagal ya memang berarti kamu sudah lebih dekat ke sukses. Oke, Karena siap. kalau nggak gagal nggak bisa sukses. Harus gini. Mengenai tentang yayasan tadi nih, yang bisa penasaran yayasan apa namanya? Nah itu yayasan apa tuh? Itu yayasan non-profit ya tentunya, yang bergerak di bidang edukasi untuk anak-anak kurang mampu. Kita fokus di usia produktif umur 17 sampai 23 tahun kira-kira itu apa. Dan bidang yang kita ambil, industri yang kita ambil itu industri kreatif dan industri hospitality. Jadi kalian nanti harus magang di sana. Skill yang kalian pelajari di universitas kalian harus give back to society. Kenapa? Karena itulah tujuan hidup. Jadi kalau kamu hidup hanya untuk diri sendiri, cari duit untuk diri sendiri, nggak akan komplit hidup ini. Seperti biasa sih, Kak. Tadi sih, Kak. Ada closing statement dari speaker kita. Mungkin ada yang ingin kali Lisan berikan untuk kepada Tipoders asik. Kalau dari aku, karena berhubung tadi Isan bilang banyak yang suka takut gagal, overthinking, ya udah nggak usah takut gagal. Kalau kamu nggak gagal, berarti kamu belum siap sukses. Jadi memang harus gagal. Jadi kalau udah gagal juga nggak usah baper. Dan selain dari itu juga kalau mau mulai bisnis harus siap tahan banting. Nggak ada shortcut to sukses. Selalu pasti jalannya panjang untuk sukses. Itu saja berarti intinya berani dan hantam aja. Juga untuk bisnis mau shout out dulu untuk Instagram bisnis dari speaker kita semua oke. Bentuk promo bisa tahu kan salah satu promo gitu. rotiromi.id yang baru satu. Brides on 22 bagi yang mau merit, semua keperluan kalian diusahakan. Mungkin ibu mau merit nanti ibu panik lah. Oke. Kecuali dana kawin Terus ketiga ada baby on 22 juga bagi yang punya keponakan atau adik-adik lucu yang mau difoto, bisa bisa family foto. Terus ada Blue Martinis bagi kamu yang suka beliin hadiah ke pasangan atau ke teman-teman baik, ya itu semua di Blue Martinis. Sudah ada untuk bisnis rangkai bunga dan mempercantik gift kamu. Terus ada Yayasan Berani Bermimpi juga bagi yang mau berdonasi. Kalau kamu tidak merasa tidak punya hasrat panggilan untuk mengajar atau politik secara effort, bisa juga memberikan dana. Itu yang paling gampang dan saya ingin semua orang sesimpel 10.000, 20.000 itu juga sangat berarti. Kenapa? Karena saya bukan lihat dari nominal, saya lihat dari mindset dan awareness dari society. Kita udah mulai respect to society gitu. Ya itu, jadi
dan lain-lain. Ya udah banyak lagi bisa cek sendiri di bio Instagram si Delisa nih itu Instagram Delisa Wijaya. Oke. Nah sekarang kita share untuk Grand M dan itu lokasinya ada di Ruko Center Point Mall tepatnya di atas Mall Garden. Untuk lebih lanjutnya bisa cek di